Siap. Di sini saya menjadi moderator kelompok 10. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Adia Bebudin dari kelompok 3. Yang belum kelompok 10 program presentasi, silakan dulu untuk memperkenalkan diri dan langsung materi. Silakan materi sebagai materi utama. Perkenalkan saya Desa Mulia Utami sebagai pemateri 2. Sebagai pemateri 3. Berarti ini kita akan membahas perkembangan tadi dalam terbaca. Fenomena produksi ini sangat kompleks karena melibatkan beberapa hal begitu. Pertama itu transformasi biologi, kognitif dan emosional. Maka remaja disertai dengan perubahan sosial berjalan secara otomatis di tiga aspek utama. Yang pertama itu biologi, jadi kualitas perubahan fisik yang drastis, pematangan organ reproduksi serta meningkatkan organ yang mempengaruhi energi dan pola tidur. Setelah itu kognitif, remaja mulai mampu berpikir secara abstrak, logis dan idealis. Mereka tidak hanya memikirkan hal-hal yang konkret, nyata yang terbatas, tetapi mulai memikirkan kemungkinan masa depan dan mempertanyakan nilai yang ada. Yang kedua, emosional. Terjadi fluktuasi emosi yang cepat. Mereka mulai mencari jati diri, mengeksplorasi minat dan berkaitan dengan teman sebaya. Jadi lebih kuat dibandingkan dengan keluarga. Dan berikutnya itu relation dan badai dan tekanan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Winston Hall. Konsep itu dan menggambarkan masa remaja sebagai masa yang penuh dengan gejolak emosi, konflik dan stres. Badai mengacu pada emosi yang seringkali meledak atau bebas dan cepat. Tekanan mengacu pada dorongan atau tekanan batin untuk menentukan identitas diri. Misalnya ditandai dengan menerima merendam otoritas orang tua atau guru, atau mencoba hal berisiko. Yang berikut itu konsep tugas perkembangan atau menurut Profesor tentang dia memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan agar individu bisa bahagia dan sukses pada kehidupan selanjutnya. Pada masa remaja, tugas-tugas ini meliputi menerima keadaan fisik, mencapai kemandirian emosional dan kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi internasional dan bergaul dengan manusia dari berbagai latar belakang, mempersiapkan diri untuk karir ekonomi dan kehidupan keluarga dan depan. Jika tugas ini gagal diselesaikan, remaja dapat bingungan peranan menurutkan masa dewasa. Yang keempat itu tentang identitas di era digital modern. OIM ini membawa teori perkembangan klasik ke konteks masa kini. Remaja saat ini, Gen Z atau Gen Alpha tidak hanya harus membentuk identitas diri di nyata, tetapi juga digunakannya jejak digital media sosial. Tantangan yang dihadapi menjadi lebih berlapis atau meliputi setelah itu perkara informasi yang tidak terbatas, memicu kecemasan atau FOMO, tekanan standar penampilan fisik atau kesuksesan yang tidak realistis dari media sosial, ancaman perlindungan cyber, membangun batas yang sehat antara individu, antara interaksi layar yang ramai dan nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi dan hakikat masa remaja. Etimologi berasal dari bahasa Latin "adolescer" yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Dan sistem masa beralih dari anak-anak menuju dewasa yang melibatkan kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Rentang usia diantaranya membatasi
kekuatan, dan kelemahan diri sendiri. Sangat dipengaruhi memasuki dari lingkungan dan teman sebaya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan materi dari kisah. Yang keenam, aspek kemandirian dan tanggung jawab. Belajar mengambil keputusan sendiri dalam aspek akademik dan profesional serta bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang ketujuh, aspek resiliensi, kemampuan beradaptasi dan bangkit dari tekanan akademik, konflik teman sebaya atau konflik trauma. Aspek hubungan interpersonal, membangun persahabatan yang erat, belajar komunikasi asertif dan negosiasi politik. Yang kesembilan, aspek perkembangan moral, menginternalisasi nilai dan etika masyarakat, bukan sekadar mengikuti aturan secara total. Yang ke-10, eksplorasi spiritual, mencari makna hidup dan tanggung jawab atas pertanyaan eksistensial melalui keyakinan agama. Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan internal, kesehatan fisik, intervensi, motivasi, konsep diri, dampak pada perkembangan, menentukan kepastian, kepasifan dasar, dan rasa percaya diri dari individu. Internal, keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, dampak pada perkembangan, menyediakan sistem berhukum dan norma berlaku sosial. Institusional, tekanan, stres, pengalaman hidup, teknologi, dampak pada perkembangan, mempengaruhi kestabilan emosi, fokus masa depan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih para guru terhadap penjelasannya. Di sini saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Sesi bertanya pertama, silakan kepada kelompok perwakilan kelompok satu angkat tangan. Ida, Tasya, Ida. Baik. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, perkenalkan nama saya Florencia Kristiana Dinda dari kelompok 2. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah media sosial lebih banyak memberi dampak positif atau negatif bagi remaja? Jelaskan. Kenalkan, nama saya Tasya dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa remaja lebih sensitif terhadap pendapat orang lain dibanding masa anak-anak? Perkenalkan, nama saya Citra Aulia dari kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa faktor eksternal seperti lingkungan teman sebaya dapat menjadi pemicu keberhasilan sekaligus kegagalan dalam perkembangan remaja? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok sudah bertanya. Silakan pada kelompok sebelum mengajukan mencari jawaban, dan apabila sudah ketemu silakan langsung dijawab.
dapat menjadi pemicu keberhasilan sekaligus kegagalan dalam perkembangan kerja. Lingkungan teman sebaya ibaratnya bisa bermata dua. Catatan ini memicu keberhasilan saat memberikan dukungan sosial dan organisasi positif, namun bisa menjadi pemicu kegagalan perkembangan melalui tekanan negatif ketika remaja belum memiliki kontrol diri yang kuat untuk menolak risiko. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya, menurut pendapatmu, apakah media sosial lebih banyak memberi dampak positif atau negatif bagi remaja? Jelaskan alasannya. Menurut saya, dampak tergantung pada cara penggunaannya. Media sosial bisa bermata dua bagi remaja. Bisa lebih banyak berdampak positif jika digunakan untuk mencari bisnis belajar, akan mengembangkan hobi, kreatif, dan memperluas relasi pertemanan yang sehat. Bisa juga berdampak negatif jika digunakan secara berlebihan, juga lupa waktu atau kecanduan. Menjadi tempat sensor bullying atau membuat orang sering merasa insecure karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di internet. Sekian dari saya, Pak bisa diterima. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kedua. Berry. Dia akan berdiri. Tidak. Dulu. Aniji. Baik, perkenalkan nama saya Denny Kunsa, saya dari kelompok 7. Pertanyaannya, menurut kalian faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap perkembangan remaja, keluarga, teman sebaya, atau teknologi? Jelaskan alasannya. Perkenalkan, nama saya Demiana Febrianti dari kelompok 6. Apa akibatnya jika remaja tidak mampu mengontrol emosi dengan baik? Baiklah, pertama nama saya Julia, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana kreativitas yang dimiliki remaja dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok sudah bertanya. Silakan para kelompok itu mencari jawaban. Apabila sudah bertemu, boleh langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaannya adalah apa akibat jika remaja tidak mampu mengontrol emosi dengan baik? Jika remaja tidak mampu mengontrol emosi dengan baik, beberapa akibat negatif yang dapat terjadi antara lain adalah hubungan sosial terganggu, sering mengalami konflik atau bertengkar dengan orang tua, teman dan guru karena mudah marah atau tersinggung. Perilaku impulsif, mudah tidak percaya atau mengambil keputusan salah, serta berpikir panjang, terlibat dengan remaja atau kawalan. Gangguan kesehatan mental, rentan mengalami stres berat, masalah hingga depresi akibat tumpukan emosi negatif yang tidak tersalurkan dengan baik. Prestasi belajar menurun, sulit fokus dalam
fokus dan berkonsentrasi di sekolah dengan pikiran dan energi yang terkuras oleh ketidakstabilan emosi. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kreativitas yang dimiliki remaja dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang pertama, bagi diri sendiri, eksplor dan praktik. Terus mengasah otak dari hobi, kursus atau kompetensi untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Memanfaatkan teknologi, menggunakan media sosial atau digital untuk membangun berkarya seperti tulisan, desain atau video. Bagi lingkungan sekitar, solusi masalah lokasi menciptakan inovasi untuk membantu masyarakat, misalnya membuat kerajinan dari limbah, sampah, atau aplikasi komunikasi. Sekian dari saya, apakah bisa Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Penny. Pertanyaannya, menurut kalian, faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap perkembangan remaja, keluarga, teman sebaya, atau teknologi? Jelaskan alasannya. Jika harus memilih mana yang paling berpengaruh, jawabannya tidak bisa tunggal karena ketiganya saling berkaitan. Jika dilihat dari hasil penelitiannya, pengaruh besar bergeser seiring bertambahnya usia remaja. Baik, terima kasih kepada kelompok 10 telah menjawab pertanyaan. Dipersilakan kepada kelompok 10 untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari kami pada siang ini ialah keberhasilan transisi remaja tergantung pada sinergi faktor internal, pola asuh dan kualitas pendidikan. Terima kasih kepada kelompok 10 sudah menyelesaikan presentasi. Di sini saya sebagai moderator, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang. Ya.